Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shala'a nabi hatimah. Wassalatu wassalamu ala rasulilladzi kana khuluquhu karimah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ibadatihim sujjatan wa qiyamah. Amma ba'du fa ya hadirun wa hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin jamaah salat zuhur di Masjid Raya Darussalam rahimahullah. Sebagaimana yang saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa insya Allah sampai hari ini pun kita masih mengkaji kitab Alfiyatus Subhat karya dari Imam Ibnu Ruslan, dan untuk hari ini yang akan kita bahas adalah bait yang ke-21 dan 22. Bait yang ke-21, wa niyatun wal qawlu summal amalu bi ghairi wifqin sunnatin la takmulu. Kemudian yang bait ke-22, malam yakun ya'lamu dza falyas'ali malam yajid mu'alliman falyarkhali. Wa niyatun, niat, wal qawlu dan ucapan, sumal fi'lu kemudian atau sumal amalu kemudian amal atau perbuatan, biwari wifki sunnatin dengan tanpa sesuai dengan sunnah, la takmulu maka tidak sempurna. Bait ke-22, malam yakun ya'lamu dza falyas'ali. Orang yang tidak tahu ini, artinya yang saya sebutkan tadi, kok nggak tahu, falyas'ali, maka harus bertanya. Jangan sampai nggak tahu diam aja, kemudian ibadahnya itu hanya ikut-ikutan karena tidak mau nanya kepada yang ahlinya. Jadi malam yakun ya'lamu dza falyarkhali. Kalau sampai belum tahu apa yang seharusnya, ya nanya. Kemudian malam yajidu aliman falyarkhali. Kalau kemudian tidak menemukan guru di wilayah situ, falyarkhali, maka punya kewajiban pergi mencari guru. Dan kemudian saya juga mau nanya, tapi nggak ada ustadz di sini ya. Ya sudahlah, kalau nggak ada, bukan begitu. Perintah agama falyarkhali, pergi untuk mencari guru yang bisa menjelaskan tentang amalan-amalan yang memang wajib kita lakukan sehari-hari. Baik, tapi sebelum saya menjelaskan, biasa pengen selawatan dulu. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Baik, wa niyatun, dan niat. Niat bagaimana yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang jelas niat itu adanya dalam hati. Kalau adanya dalam hati, yang penting petunjuk-petunjuk tentang niat itu apa?
Ya, karena dalam hati kan nggak bisa didengar. Kalau kemudian ada orang niat kok malah dilapalkan, berarti itu tidak seharusnya, karena harusnya ada di dalam hati. Ada pertanyaan, nah, kita kan biasa niat itu dilapalkan. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, niat yang dilapalkan itu adalah niat sebagai penuntun hati agar ketika kita memulai ibadah harus berniat, itu hatinya sudah siap untuk berniat. Jadi kalau kita dituntun dengan melapalkan tadi ya, usolli fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu melapalkan. Itu bukan niat, itu penuntun niat. Karena apa? Ketika kita melapalkan itu, kita kan belum takbiratul ihram. Sementara yang namanya sholat itu adalah aqwalun wa af'alun tuftatahu bitakbir wa tuakhiru bit taslim. Nah, jadi sholat itu kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti ketika kita usolli Allah, nah Allah Akbarnya itu baru takbiratul ihram. Jadi melapalkan niat bukan bagian dari sholat, tapi melapalkan niat persiapan hati kita agar supaya ketika Allahu Akbar itu niat bisa melekat dalam hati. Nah, kemudian yang ingin juga saya sampaikan, jangan sampai kita sudah melapalkan niat, sudah bagus niatnya pakai karena dihafal-hafal kan bagus juga akhirnya. Tapi begitu Allahu Akbar, malah melayang, niatnya sudah hilang. Justru niat yang menjadi rukun sholat itu adalah ketika kita Allahu Akbar. Ini kalau sholat. Kalau wudhu bagaimana? Kalau wudhu, karena rukun pertama atau fardu wudhu yang pertama adalah membasuh muka, maka niatnya pada saat membasuh muka. Nah, kemudian ketika nawaitul wudu'a li raf'il hadath, itu melapalkan niat untuk menuntun hati kita ketika berniat. Nah, ini yang sering juga mandi nih. Nawaitul husla li raf'il hadathil akbari. Kapan itu? Ya niatnya pada awal kita mandi. Awal kita mandi itu mana dulu yang disiram. Kalau kita menyiramnya lengan, kita udah menyiram sini sambil berniat, ya berarti yang lain itu sudah cukup dengan niat yang awal dari pekerjaan mandi tadi. Nah, ini tentang mandi juga ingin saya sampaikan begini. Kan ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi wajib sudah jelas kalau habis itu ya harus mandi gitu ya. Nah, mandi sunnah, hari Jumat kan ada mandi sunnah. Nah, kalau berniat saya ini mandi untuk menghormati hari Jumat, ya mandinya harus mandi syar'i. Yang dimaksud dengan mandi syar'i itu yang mandi sesuai dengan syariat. Berarti harus terbasahi semua. Jadi kalau kita mandi untuk sholat untuk hari Jumat itu ya, kemudian mandinya biasanya orang mandi kepala dikeringkan, kan malah ada yang pakai plastik itu ya, kalau di hotel-hotel disiapkan itu ya. Nah, kalau kita mandi enggak basah semua, berarti itu mandi adi, bukan syar'i. Dia belum termasuk ibadah mandi.
Kan yang namanya sunnah, ibadah sunnah itu kan dapat pahala kalau dikerjakan. Tapi kalau melakukannya tidak sesuai dengan sunnah, yaitu kita mandinya cuma muka dan seluruh badan, itu belum termasuk mandi yang berpahala. Nah, belum termasuk mandi yang disebut ibadah. Jadi waniyatun, niatnya itu harus sesuai dengan petunjuk sunnah. Wal qaulu, dan ungkapan-ungkapan juga harus sesuai. Maksudnya gimana? Kalau dalam sholat kan ada yang menjadi rukun sholat, yaitu surat Fatihah. Harus sesuai surat Fatihahnya dengan apa yang dibaca oleh Nabi. Dimulai dari bismillah sampai waladhdallin. Jadi misalnya ada orang sholat kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nabi tidak pernah mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, secara dilahirkan atau disuarakan. Nah, berarti kalau kita bacanya mulai a'udzubillah itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Gerakan juga begitu. Dari mulai rukuknya Nabi kayak apa? Nah, rukuknya Nabi itu antara belakang sampai kepala datar. Jadi tidak begini, atau terlalu juga nggak boleh. Jadi dibikin datar. Tapi kalau datar sakit, ya kalau sakit ya jangan dilakukan, sesuai kemampuan. Kemudian duduk dan sujud sebagainya disesuaikan dengan sunnah Nabi. Jadi bagaimana apabila niat, ucapan maupun perbuatan dalam ibadah, apakah itu ibadah wudhu, ibadah mandi, ibadah sholat, ya. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka la takmul, tidak sempurna. Tetap sah, ya, apa yang kita lakukan asal rukun dilaksanakan semua, rukun sholat maupun rukun wudhu itu sah, tetapi tidak sempurna. Jadi kalau pengen sempurna, ya berarti apapun di dalam melakukan ibadah itu disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, permasalahannya adalah karena kita tidak sezaman dengan Nabi, kan kita tidak tahu Nabi itu wudhunya bagaimana. Nah, maka kita baca hadis-hadis. Yang kemudian masalahnya di dalam hadis itu juga cara berwudhu itu berbeda-beda. Sesuai dengan pengalaman sahabat ketika berbarengan dengan Nabi. Nah, terus yang benar yang mana? Yang benar asal periwayatan itu nyampe dianggap sebagai hadis sahih, ya berarti itu benar. Tapi 2 atau 3 macam, ya 2 dan 3 macam itu ya benar semua, tinggal milih. Itu misalnya dalam wudu, ya. Nabi kalau mengusap kepala, itu ada riwayat yang cukup begini, ada riwayat yang harus basah semua, ada yang dimulai dari ubun-ubun ke depan baru ke belakang. Nah, itu semuanya ada dalam hadis. Nah, kita tinggal milih mana yang cocok dengan hati kita ketika melakukannya. Dan yang penting lagi, karena bermacam, berbeda, berbagai, maka kita itu meyakini salah satu di antaranya itu yang benar, tetapi tidak merendahkan, tidak meremehkan dengan cara yang lain. Saya pernah menceritakan tentang di antara kita kalau tasyahud, tahiyat, itu ada yang begini terus. Jadi mulai
dari sujud, Allahu Akbar, itu sudah begini. Tapi ada yang begini baru asyhadu alla ilaha illallah, baru gitu kan. Atau ada yang begini-begini, gerak. Ini ada dasarnya semua. Nah, ketika kita meyakini seperti yang diajarkan oleh guru-guru tua kita, asyhadu alla ilaha illallah, ya itulah yang dilakukan. Tapi kalau ada orang melakukannya begitu bangun dari sujud langsung duduk sudah begini, ya sudah biarkan saja. Atau ada yang begini-begini, ya juga dibiarkan saja. Artinya kita tidak perlu mengoreksi hal-hal yang memang istilah dalam bahasa fikihnya itu mukhtalafih. Ya, orang biasa mengatakan debatable. Artinya bahwa apa yang dilakukan itu memang dari dulunya memang sudah beda. Saya juga pernah menjelaskan tentang misalnya doa iftitah. Kita kan sudah hafal dari dulu Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa wasilah. Inni wajjahtu wajhiya lillahi. Itu kan sudah hafal. Tiba-tiba ada baca kitab, di situ nggak ada ini wajah tuh. Adanya Allahumma ba'id baini wa baina khataya, ya kama ba'ada bainal, yang satu baina sama iwal ars, ya, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan ini tidak perlu kemudian untuk menjadi kita, wah ini kok beda, berarti tidak salah, yang benar cuma saya, ini tidak benar. Nah, artinya sebelum menentukan itu, karena kita memang ilmunya terbatas, ya tanya kepada ahlinya, Pak, saya baca ini wajah itu disalahkan, katanya yang benar Allahumma ba'id. Nah, nanti guru karena sudah banyak yang dibaca akan mengatakan, kamu baca ini wajah itu benar, mereka baca Allahumma ba'id juga benar. Ini kalau kita memang mempertanyakannya atau berkonsultasinya dengan orang yang memang dalam ilmu agamanya wawasannya cukup luas. Kalau ustadz yang katakanlah yang dibaca kitab cuma itu juga, ya, kemudian tidak banyak bergaul, nanti kalau bertanya si ustadz itu akan mengatakan yang benar hanya ini. Nah, ini yang bisa menjadi kegaduhan di antara kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari bait nomor 21 itu adalah bahwa di dalam beribadah, apakah unsur niat, unsur ucapan maupun unsur gerak itu harus disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Untuk mengetahui itu berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis, dan untuk memilih mana yang paling tepat itu ditanyakan kepada ulama yang banyak belajar hadis, sehingga nanti jawabannya akan lebih bijak dibandingkan dengan misalnya bertanya kepada ustadz yang wawasannya sempit. Jadi itu kesimpulan dari bait yang ke-21. Nah, kemudian bait yang ke-22 tadi sudah saya bacakan, tapi bisa saya ulang. Malam yakun ya'lamu dza falyasali. Orang yang belum tahu tentang cara-cara ibadah tadi, ya tanya. Cuma tanyanya juga harus tepat kepada orang yang memang mengetahui tentang itu. Kalau kita bertanya kepada orang yang, ya katakanlah dia memang pandai berceramah, tapi dia sendiri juga ilmu agamanya masih belum luas. Dia sholat rajin namanya penceramah, tapi ternyata sholat dia juga masih sholat ikut, bukan sholat berdasarkan ilmu. Maka jawabannya bisa membuat kita kesulitan.
Karena yang benar semua yang dia kerjakan. Sementara kalau ada orang lain yang mengerjakannya agak beda dikit, seperti yang saya contohkan tadi, ada yang begini-begini, ya. Termasuk apa namanya ketika kita berdiri, ya. Ada umat Islam yang Allahu Akbar, ini umum. Ada yang Allahu Akbar, tangannya lepas, nggak bersedekap. Ini ada dalilnya. Walaupun hadisnya sama, tapi pemahaman terhadap hadis itu yang berbeda. Jadi apa namanya, dalam memahami hadis, misalnya setelah rukuk i'tidal, berdiri sebelum rukuk itu seperti berdiri i'tidal. I'tidal itu berdiri ketika habis rukuk. Nah, berarti kalau memahami ini, kalau orang Allahu Akbar bersedekap, setelah rukuk sami Allahu liman hamidah juga bersedekap, karena harus sama. Tetapi dalam riwayat Imam Syafi'i dikatakan bahwa yang ada sedekap itu qabla rukuk, ya, sebelum rukuk, adapun setelah rukuk itu tidak bersedekap. Nah, ini yang bisa menjelaskan sampai seluas itu kan orang yang memang banyak membaca, bukan hanya katakanlah sekedar cara sholat yang sering atau buku yang tipis itu ya, ya itu bagus ya, tetapi kita harus bersikap, saya melakukan sesuai dengan buku ini. Kalau ada orang mengerjakan tetapi tidak sesuai dengan buku ini, ya kita tanyakan kepada orang yang luas ilmunya. Tidak kemudian menanyakan kepada orang yang memang ilmunya sempit, sehingga nanti yang benar hanya dirinya sendiri, yang lain salah semua. Tadi saya katakan falyas ali, tanya. Nah sekarang malam yajid mu'alliman, saya mau nanya tapi nggak ada orang yang ngerti di kampung situ. Saya mau ibadah dengan benar, dan karena saya tidak tahu, maka saya akan bertanya kepada ustadz di situ. Tapi nggak ada yang mumpuni, misalnya, itu bisa terjadi. Falyar halim, maka dia punya kewajiban untuk pergi dari tempat itu, mencari guru yang memang bisa mengajarkan tentang cara-cara beribadah. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, jadi apa namanya, kalau kesimpulan yang pertama tadi, bait 21 tadi itu mengenai ibadah baik berupa niat, ucapan maupun gerak harus sesuai dengan sunnah, maka baris yang ke-22 itu adalah kalau kita tidak tahu harus tanya, kalau di wilayah itu tidak ada yang bisa ditanya, maka hendaknya pergi meninggalkan tempat untuk bertanya. Nah, pertanyaannya, seandainya kita belum bisa sholat dengan baik, mau bertanya nggak ada yang ditanya, pergi sudah jauh nggak ketemu juga, bagaimana? Kalau begitu apakah nggak usah sholat? Maka jawabannya tetap sholat sesuai dengan pengetahuan yang ada. Kalaupun ada salah-salah dikit atau bahkan salah banyak, kalau dikerjakan karena memang ketidaktahuan, maka ibadahnya tetap sah diterima oleh Allah, tetapi dia punya satu beban dosa, nggak tahu tapi nggak mau berupaya untuk tahu. Jadi ini untuk apa namanya pedoman kita ya. Jadi misalnya ini saya berpuasa, apa saja
rukun puasa, terus yang membatalkan puasa, nggak tahu, cuma ikut-ikutan orang kalau sebelum subuh makan sebagai sahur, terus nanti makannya waktu maghrib sebagai buka puasa. Misalnya ini. Nah kemudian dia nggak tahu misalnya menelan ludah itu membatalkan atau tidak. Ini kalau belum tahu nggak nanya kan bisa-bisa, wah saya kalau menelan ludah batal dong puasa saya. Nah orang yang seperti ini harusnya mencari guru untuk menjelaskannya. Kalau belum mendapatkan guru, amalnya yang sudah dikerjakan walaupun tidak sempurna karena tidak sesuai dengan petunjuk agama, itu insya Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kemudian masih punya beban yang wajib dilakukan, yaitu harus bertanya atau pergi jauh mencari guru untuk bertanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup dengan doa la hadinah wa la kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana al-haqqa haqqan wa yaqina wa lana al-batila batila wa ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.